Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Fadila dengan NIM belakang 056 dan rekan saya Dina Usfatul Khotimah dengan NIM belakang 062. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai 7 asumsi teori tes klasik. Nah, sebelumnya yang dimaksud dari teori tes klasik adalah teori yang menggunakan model pengukuran yang sangat sederhana, yakni skor yang tampak terdiri dari skor sebenarnya dan skor kesalahan. Teori ini merupakan salah satu teori yang digunakan dalam teori pengukuran suatu alat tes yang dimana beberapa penjelasan dari teori tersebut sudah pernah disampaikan oleh Ibu Arina pada pertemuan sebelumnya. Baik, untuk asumsi pertama sampai asumsi keempat akan disampaikan oleh rekan saya Dina, dan yang terakhir asumsi kelima sampai ketujuh akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja, mari kita menyimak dengan seksama penjelasan materi mengenai asumsi teori tes klasik. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui apa itu skor murni klasik. Dan sekarang kita beralih pada asumsi-asumsi teori skor murni klasik. Nah, persamaan berikut ini menjadi dasar alat ukur yang menggunakan teori ini, yaitu dalam skor tampak terdapat skor murni dan error pengukuran. Skor tampak sendiri adalah skor yang dihasilkan dari penjumlahan skor murni dan error pengukuran. Selanjutnya yaitu asumsi 1. Asumsi ini menyatakan bahwa skor murni merupakan nilai harapan dari skor tampaknya. T atau skor murni merupakan harga rata-rata distribusi teoritik skor tampak. Apabila orang yang sama dikenai tes yang sama berulang kali dengan asumsi pengulangan tes itu dilakukan tidak terbatas banyaknya. Setiap pengulangan tes adalah tidak bergantung satu sama lain. Dengan demikian, menunjukkan bahwa mean dari X adalah true. Nah, selanjutnya yaitu contoh. Pengukuran dilakukan dengan beberapa kali uji coba atau trial. Kemudian didapatkan rata skor tampak atau X yaitu sama dengan 12. Nah, skor ini sama dengan skor murni atau T yang kita miliki. Skor murni ini tidak berubah dari percobaan ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun, pada percobaan yang pertama, terjadi perubahan peningkatan beban dan penurunan jika dirata-ratakan. Maka, rata-rata tersebut sama dengan skor murni sehingga dapat diformulasikan bahwa rata dari X adalah skor murni. Selanjutnya, misalkan kita melakukan pengukuran, kita akan mendapatkan fluktuasi skor tampak, ada yang menurun, meningkat, menurun, dan seterusnya. Namun, apabila dirata-ratakan, maka rata-ratanya akan setara dengan skor murni kita. Selanjutnya yaitu asumsi 2. Asumsi ini menyatakan bahwa rata skor yang didapatkan dari hasil pengukuran dalam beberapa percobaan adalah 0. Error adalah sesuatu yang membuat skor tampak menjadi bias sehingga menjauhi skor murni. Error pengukuran dapat membuat skor tampak melebihi skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Namun, jika dirata-ratakan, maka rata error adalah 0. Nah, berikut ini adalah contohnya. Pengukuran dilakukan dengan beberapa kali uji coba atau trial. Dari hasil pengukuran, diketahui selalu terjadi diskrepansi antar skor tampak dan skor murni. Dari hasil analisis menggunakan asumsi kedua ini menunjukkan bahwa diskrepansi ini terjadi akibat error yang rata-ratanya adalah 0. Dengan demikian, disimpulkan bahwa expected value dari error atau rata-rata dari error adalah 0. Nah, error itu ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Nah, selanjutnya
Di sini ada error yang bersifat menambah dan ada error yang bersifat mengurang. Jika pengukuran dilakukan selama beberapa kali, maka sebaran error itu rata-ratanya adalah 0. Error pengukuran dapat membuat skor tampak menjadi melebihi skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Namun jika dirata-ratakan akan sama dengan 0. Selanjutnya yaitu asumsi 3. Asumsi ini menyatakan bahwa bagi populasi subjek yang dikenai pengukuran, distribusi error pengukuran dan distribusi error murni tidak berkorelasi. Nah, hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara error dan skor murni. Pada prinsipnya bahwa error pengukuran ini dapat menimpa individu secara acak, yakni tidak memandang individu memiliki kemampuan tinggi atau rendah. Semua memiliki error baik besar atau kecil, positif ataupun negatif. Misalnya, dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Nah, pada pengukuran pertama, korelasinya adalah 0. Dengan demikian, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan rendah bisa memiliki error yang sama. Karena tidak ada hubungan antara error dan kemampuan individu. Nah, selanjutnya yaitu asumsi keempat. Bila E1 melambangkan error pada pengukuran atau tes yang pertama dan E2 melambangkan error pada pengukuran atau tes yang kedua, maka asumsi ini menyatakan bahwa error pengukuran pada tes yang berbeda yakni E1 dan E2 tidak berkorelasi satu sama lain. Nah, error pengukuran yang menimpa individu pada pengukuran pertama, kedua, dan selanjutnya tidak berkorelasi atau berhubungan. Apabila dilakukan pengukuran terhadap individu sehingga dia mendapatkan error yang besar dalam pengukuran pertama, maka pada pengukuran selanjutnya belum tentu individu mendapatkan skor yang besar lagi. Nah, misalnya, apabila dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda, error yang diperoleh pengukuran pertama dan error yang diperoleh dari pengukuran yang kedua tidak memiliki korelasinya atau 0. Pada asumsi kelima ini, poin pertama adalah asumsi yang menyatakan bahwa error pada suatu pengukuran atau E1 tidak berkorelasi dengan skor murni pada pengukuran lain atau T2. Kemudian, poin kedua adalah asumsi yang tidak dapat bertahan apabila pengukuran yang kedua mengukur aspek yang mempengaruhi error pada pengukuran yang pertama. Pada asumsi skor dari E1 T2 sama dengan 0. Seperti pada tabel berikut, dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Pada pengukuran pertama, tidak berkaitan dengan kemampuan individu pada pengukuran kedua. Pada dasarnya, segala sesuatu yang bersifat acak tidak memiliki kaitan dengan apapun, begitu pula dengan error. Maka dari itu, error tidak berkorelasi dengan apapun atau suatu hal. Kemudian, asumsi keenam, asumsi ini menyatakan jika ada 2 tes yang dimaksudkan untuk mengukur atribut yang sama mempunyai skor tanpa X dan X aksen yang memenuhi asumsi 1-5. Dapat dijadikan poin juga jika untuk setiap populasi subjek T1 diperoleh dari T2 ditambah C, dengan C sebagai suatu bilangan konstan. Maka kedua tes tersebut dapat disebut sebagai tes yang setara atau ekuivalen tes. Seperti contoh, seseorang mengikuti jalur masuk mandiri di Universitas Yogyakarta memperoleh skor 80, kemudian ia melanjutkan mengikuti jalur masuk di UGM, pasti memperoleh nilai skor 100. Maka kedua pengukuran tersebut dapat disebut ekuivalen.
Dan yang terakhir, asumsi ketujuh. Asumsi ini menjelaskan bahwa hubungan antara skor tampak, skor murni, dan error pengukuran. Skor tampak atau X merupakan jumlah skor murni atau T dan error. Besar skor tampak akan tergantung oleh besarnya error pengukuran. Besarnya skor murni individu pada setiap pengukuran yang sama diasumsikan selalu tetap dari asumsi tersebut. Dapat disimpulkan, X diperoleh dari T ditambah E. Berikut adalah contoh dari asumsi 7 dari tabel tersebut. Skor murni dari klien dalam tes IQ sama dengan 110. Maka pengukuran pertama diperoleh X sama dengan 112, sehingga E sama dengan plus 2. Pengukuran 2 diperoleh dari X sama dengan 108 sehingga E sama dengan min 2. Sekian yang bisa kami sampaikan, sedikit materi mengenai asumsi teori tes klasik. Jika ada kesalahan kata maupun pemahaman kami meminta maaf sebesar-besarnya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.